Film ini dibuka dengan seorang negosiator PBB, Edward Douglas, dan dua rekannya yang terombang-ambing di tengah Laut Jawa. Ternyata mereka telah berlayar melintasi perairan tersebut selama beberapa hari setelah selamat dari kecelakaan pesawat. Suatu hari ketika sahabat itu terlibat perkelahian untuk mendapatkan sebotol air berharga terakhir. Saat pertarungan semakin sengit, kedua teman Edward mengeluarkan pisau mereka dan saling menusuk sebelum jatuh ke dalam air. Tak lama kemudian darah mereka menarik perhatian hiu di dekatnya yang kemudian memangsa mereka sebagai makanannya. Setelah kejadian ini, satu-satunya yang selamat, Edward terus mengambang di air selama beberapa hari berikutnya tanpa makanan dan air apapun. Dia hampir diambang kematian karena kelaparan dan kelemahan yang ekstrim. Tapi untungnya suatu hari dia bertemu dengan perahu yang lewat. Setelah diselamatkan, Edward dirawat oleh dokter hewan, Dr. Montgomery, di dalam perahu. Setelah beberapa hari pulih, Edward akhirnya dapat berbicara. Hal pertama yang dia tanyakan adalah keberadaannya, dan Montgomery memberitahu bahwa dia berada di kapal laut bernama Ombak Penari. Edward kemudian mencoba bangun untuk menghubungi organisasinya, namun Montgomery menyuruhnya untuk terus beristirahat karena dia masih mengalami dehidrasi. Ia juga mengatakan kepadanya bahwa kapal tersebut tidak memiliki radio, namun ia berjanji akan membayar kapten kapal untuk membawanya ke timur. Namun ketika mereka tiba di tujuan Montgomery yang disebut sebagai Pulau Moreau, dia malah menyarankan Edward untuk ikut memastikan bahwa dia setapat menggunakan radio di pulau tersebut. Nah, setelah Edward setuju, Montgomery memuat kandang penuh kelinci dari perahu sebelum berangkat menuju tujuannya. Ia menuntun Edward ke rumah pertaniannya, tempat dia pertama kali menurunkan kiriman kelinci di kandang. Dia kemudian mengambil salah satu dari mereka dan membunuhnya untuk dimakan Edward. Setelah itu, Montgomery membawanya ke rumah utama dan minta izin sebentar. Edward kemudian melihat sekeliling sertifikat yang tergantung di dinding dan melihat nama Dr. Moreau di sana. Dia dengan cepat mengenali dokter tersebut sebagai ahli genetika, pemenang hadiah Nobel yang melarikan diri ke sebuah pulau 17 tahun yang lalu untuk melakukan penelitiannya. Saat itu Edward mendengar musik dan melihat keluar hanya untuk menemukan seorang gadis menari. Hal ini membangkitkan minatnya sehingga dia menghampirinya dan memulai percakapan. Setelah perkenalan singkat, dia mengetahui bahwa nama gadis itu adalah Aisyah dan dia dibawa ke pulau ini oleh ayahnya yang tidak lain adalah Dr. Moreau. Namun sebelum mereka dapat berbicara lebih jauh, Montgomery kembali dan menjauhkannya darinya. Dia kemudian membawa Edward ke ruang tamu di lantai atas. Dalam perjalanan, Edward memulai diskusi tentang bagaimana Moreau menghilang setelah terobsesi dengan penelitian hewan. Namun Montgomery tidak memberikan komentar apapun mengenai hal tersebut. Begitu mereka memasuki ruang tamu, Montgomery mengunci Edward di dalam, mengklaim bahwa itu demi keselamatannya sendiri. Namun saat malam tiba, Edward berhasil membuka kunci pintu menggunakan pisau saku dan keluar. Nah, setelah berjalan-jalan di sekitar rumah selama beberapa saat, dia mendengar suara rintihan aneh yang berasal dari dekatnya. Penasaran, dia pun mengikuti sumber suara tersebut dan berakhir di fasilitas laboratorium. Di dalamnya dia menemukan serangkaian peralatan medis, ruang inkubasi, dan silinder berisi cairan yang berisi apa yang tampak seperti janin yang sedang berkembang. Meski dalam keadaan bingung, ia terus berjalan menuju suara tangisan tersebut dan segera setelah itu, dia menyaksikan pemandangan yang mengejutkan. Manusia lama mutan betina sedang dilahirkan dengan beberapa dokter yang menangani proses persalinan. Tiba-tiba kehadiran Edward diketahui oleh salah satu dokter laki-laki yang membuka masker wajahnya untuk mengungkapkan bahwa dia juga merupakan hibrida manusia hewan. Karena ketakutan, Edward lari dari tempat kejadian, tapi dia dikejar oleh hibrida tersebut. Tak lama kemudian dia bertemu dengan Aisyah yang menawarkan untuk menunjukkan kepadanya jalan keluar dari pulau dengan syarat dia tidak akan pernah berbicara apapun yang menentang ayahnya. Setelah itu dia membawanya ke pantai, tapi ada penjaga mutan yang ditempatkan yang melihat mereka. Nah, dalam upaya untuk menghindari penangkapan, Aisyah membawanya lebih jauh ke dalam hutan di mana mereka menemukan beberapa makhluk mutan serta tubuh kelinci yang dimutilasi. Pada suatu saat, mereka menemukan makhluk mutan lain yang tampak lebih ramah dibandingkan makhluk lain. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Asasimon yang setuju untuk membantu mereka. Dia kemudian membawa mereka ke tempat aman yang ternyata adalah desa para mutan.
Dia selanjutnya memandu mereka ke ruang bawah tanah, tempat dia memperkenalkan mereka kepada Shire of Law, seekor hibrida manusia kambing. Edward kaget melihat ciri-ciri fisiknya. Tanduk besar melengkung tumbuh di kepalanya, dan tangannya mirip kuku. Shire mengajarkan gagasan untuk menjadi manusia dan bukannya kebinatangan, dalam hal mempraktikkan tata krama, pengendalian diri, dan disiplin. Sebelum Edward dapat memahami situasi yang terjadi, Moreau muncul yang tampaknya dipuja dan disebut sebagai sang ayah oleh para mutan. Montgomery juga muncul bersama sang ayah dan menodongkan senjata kepada Edward, membuatnya takut. Namun Moreau tidak ingin menakutinya, jadi dia memerintahkan Montgomery untuk menyerahkan senjatanya kepada Edward. Begitu dia menerima senjata itu, Edward dengan panik menembakkannya ke udara yang mengganggu makhluk-makhluk di sekitar. Melihat hal ini, Moreau menekan tombol remote dan mengontrol tindakan mereka. Di sini kita mengetahui bahwa Moreau mengendalikan hibrida tersebut dengan menggunakan implan listrik yang dikendalikan dari jarak jauh yang dipasang melalui pembedahan di bawah kulit mereka saat lahir. Ini adalah salah satu dari sedikit metode keamanan yang dia terapkan terhadap ciptaannya. Moreau kemudian dengan tenang meyakinkan Edward yang terkejut bahwa dia tidak akan dirugikan. Setelah ini Edward dibawa kembali ke rumah utama tempat Moreau memperkenalkan keempat anaknya, Wagdi, Azazello, Emling, dan Aisha. Dia kemudian melanjutkan dengan menjelaskan eksperimen genetiknya. Dia menggabungkan DNA manusia ke dalam hewan untuk mencari makhluk yang lebih tinggi yang dianggap tidak mampu menyakiti. Beast Folk yang ada saat ini tidak sempurna, namun Moreau mengaku sudah sangat dekat dengan hasil yang diinginkan. Edward ragu-ragu menerima apa yang dilakukannya dan menyatakan bahwa tindakan tersebut sepenuhnya tidak etis dan ilegal. Belakangan, Edward diundang makan malam bersama Moreau dan anak-anaknya. Selama ini Azazello menyajikan sepiring makanan kepada ayahnya dengan seekor kelinci yang setengah dimakan. Hal ini membuat Moreau yang terlihat pasifis merasa jijik karena ia melarang keras makan daging. Pada saat yang sama, Aisyah mengungkit tentang kelinci yang dimutilasi yang dilihatnya tadi. Menurutnya, hewan tersebut dibunuh oleh hibrida manusia macan tutul, Lomai. Mendengar hal ini, Moreau memutuskan untuk mengadakan sidang keesokan harinya dan menyarankan kepada Edward agar dia menghadiri sidang itu juga. Namun sebelum matahari terbit, Edward mencoba melarikan diri dari pulau itu dengan perahu. Namun upayanya digagalkan oleh tikus humanoid yang menghuni seluruh perahu. Nah, adegan kemudian beralih ke persidangan, di mana sang ayah mengumpulkan semua makhluknya di luar ruangan. Dia memulai persidangan dengan mengingatkan hukum di pulau tersebut dan kemudian mengklaim bahwa seseorang telah melanggarnya. Merasa bahwa dia telah ditangkap, Lomai dengan kasar menyerang Moreau, tapi Moreau entah bagaimana berhasil menundukkannya dengan remote-nya. Meski sempat dirobohkan, macan tutul hibrida tetap berusaha menyerang sang ayah. Melihat hal ini, Azazello tanpa ampun menembak jatuh makhluk itu yang membuat semua yang hadir terkejut. Moreau menghukumnya karena tindakan gegabahnya dan setelah itu dia memerintahkannya untuk mengatur pemakaman yang layak bagi hibrida yang gugur tersebut. Jenazah Lomai kemudian dikremasi di depan umum namun tidak langsung dibuang. Beberapa saat kemudian, seekor hina humanoid bernama Hina Swin datang untuk berduka atas temannya. Saat memeriksa sisa-sisa yang hangus, dia melihat benda aneh tertanam di tulang lengan Lomai, implan kontrol. Ia kemudian merasakan implan yang sama di tubuhnya, lalu mencabut implan tersebut dan melepaskannya sambil meraung kesakitan. Dengan kesadaran ini, ia bersumpah tidak akan merasakan sakit lagi dan bermaksud untuk menyebarkan kabar tersebut kepada semua mutan lainnya. Dalam adegan berikutnya, Montgomery terlihat menyuntik mutan tersebut dengan sejenis obat. Penasaran, Edward menanyakan hal yang sama, dan Montgomery mengungkapkan bahwa selain chip yang ditanamkan, hewan-hewan tersebut dikendalikan melalui pemberian obat secara teratur untuk mencegah kemunduran mereka. Selama proses ini, Hina Swain menolak pemberian dosis dan saat Montgomery mencoba membujuknya, Montgomery menunjukkan chip implan miliknya yang telah dilepas yang membuatnya takut. Hasilnya dia dengan cepat mengirim mutan lainnya untuk mengejar Hina dan mereka pun mengejarnya melewati hutan, namun tidak ada yang dapat menangkapnya. Malamnya, Edward mencoba menghubungi dunia luar dengan bantuan Emling. Namun segera setelah itu, Montgomery menyelam mereka
dan menyabotase radio tersebut dan meminta bantuan Edward untuk menemukan Hina. Sementara itu, Aisyah pergi menemui ayahnya karena dia khawatir dengan kemunduran fisiknya. Dia menunjukkan gigi taringnya berubah menjadi taring, kukunya menjadi semakin tajam, dan pupil matanya semakin mirip kucing. Terlepas dari itu, ayahnya meyakinkannya bahwa dia cantik apa adanya dan tidak perlu khawatir tentang hal itu. Pada malam yang sama, Hina Swan dan rekan-rekan mutannya yang kini sudah bebas dari implan masuk ke kompleks utama dan menyelinap ke ruang tamu Moreau. Di sana mereka menghadapi Moreau dan menanyakan alasan mengapa mereka bukan manusia seutuhnya. Sang ayah yang tidak mengetahui tentang pelepasan implan tersebut dengan santai mencoba menghibur makhluk yang tampak putus asa tersebut. Namun mereka malah marah dan bahkan menolak undang-undang tersebut. Merasakan bahaya yang akan terjadi, Moreau mengambil remote dan menekan tombolnya berulang kali namun tidak berpengaruh. Hina Swan kemudian menunjukkan kepadanya chip yang dilepas sebelum mereka semua melancarkan serangan dan membunuh sang ayah. Edward kebetulan menyaksikan hal ini dari kejauhan dan segera melepaskan tembakan, membuat kelompok itu ketakutan. Setelah kejadian itu, tubuh Moreau terbakar sementara anak-anaknya kecuali Azalelo berduka. Di tengah momen emosional ini, Edward mendekati Aisyah yang menangis dan berusaha menghiburnya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia sedang berubah dan memintanya bantuan untuk mengambil serum dari lab untuk mencegah hal yang sama. Sementara itu, Azalelo mencuri pistol Montgomery dan bergabung dengan faksi Hina Swan yang berencana mengambil alih pulau tersebut. Pertama-tama, mereka membakar satu-satunya perahu, memastikan tidak ada yang bisa melarikan diri. Dalam proses ini, mereka didekati oleh Azalelo yang menawarkan untuk membawa mereka ke bagian gudang senjata di pulau itu dengan syarat mereka membantunya melepas implan. Setelah itu, Edward pergi ke lab hanya untuk menemukan tempat itu berantakan total dan dia juga melihat Montgomery yang sudah gila. Edward meminta serum tersebut, namun Montgomery pergi setelah mengklaim bahwa dia telah menghancurkan semuanya. Kini dia sendirian di lab. Edward melihat sekeliling fasilitas dan dalam kejadian tak terduga, dia menemukan sampel berisi file namanya. Setelah melaluinya, dia mengetahui sebuah wahyu yang mengejutkan. Moreau berencana menggunakan DNA-nya untuk menghentikan regresi Aisyah secara permanen dan menyelesaikan eksperimennya. Di sisi lain, Montgomery yang gila duduk di singgasana mantan dokter. Dia berbicara seolah-olah dia adalah seorang raja dan mempromosikan hedonisme di antara para mutan. Saat itu, Azalelo tiba di tempat kejadian dan menembak jatuh Montgomery. Kelompok Hina Swan juga masuk dan menyandra para mutan. Kembali ke lab, Aisyah mendekati Edward yang kemudian mengungkapkan tujuan akhir ayahnya. Namun percakapan mereka tiba-tiba disela oleh Azalelo dan gengnya yang segera menyerang ke arah mereka. Para anggota geng menangkap Edward, sementara Azalelo menghajar Aisyah. Dia menggantungnya dengan bantuan tali yang mengakibatkan kematiannya. Dia pun kemudian menyeret Edward ke Hina Swan yang memuji karyanya, tapi tiba-tiba dia menembak jatuh Azalelo karena kegunaannya sudah habis. Belakangan, Hina Swan memaksa Edward untuk menerima bahwa dialah dewa pulau yang baru. Di tengah penyiksaan, Edward mendapat ide baru. Dia menyuruh Yena menjadi dewa nomor 1 dengan membunuh semua anggota gengnya, dan dia pun mudah dibujuk. Hina Swan berbalik dan menembak jatuh semua pendukungnya. Namun saat perhatiannya terganggu, Emling memicu ledakan yang menyebabkan dia kehilangan senjatanya. Mengambil kesempatan ini, Edward dengan cepat mengambil pistolnya dan menodongkan senjata pada Yena. Menemukan dirinya kalah jumlah dan tidak berdaya, Hina Swan mundur ke dalam gedung yang terbakar dan membakar dirinya hidup-hidup dalam kesedihan dan keputusasaan. Setelah ancamannya akhirnya dinetralkan, Edward kini bersiap berangkat dengan rakit darurat. Sheriff of the Law, Asa Simon, dan beberapa mutan yang berpikiran damai mengantarnya ke pantai. Sebelum berangkat, Edward menawarkan untuk kembali bersama ilmuwan dan dokter profesional yang dapat membuat serum untuk mencegah kemunduran mereka. Namun Sayer menegaskan bahwa mereka tidak menginginkan lagi profesional, bahwa mereka hanya ingin kembali ke keadaan aslinya dan pada akhirnya mengakhiri karya penciptanya. Dalam adegan terakhir, klip berbagai pelang dan konflik manusia ditampilkan saat Edward merefleksikan kebiadaban serupa yang dapat terjadi pada manusia. Film ini berakhir saat ia mengaku telah meninggalkan pulau itu dalam ketakutan dan bahwa umat manusia adalah binatang yang sebenarnya.